Kejadian-kejadian yang hari ini yang telah melanda manusia sudah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu akan terjadi persis seperti yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan dalam mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Kenapa semua itu terjadi? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan sesuatu kepada umat Islam, tetapi mereka tidak memperhatikannya, bahkan menjadikannya sebagai lelucon dan ejekan. Tahukah kalian apakah perintah itu? Perintahnya adalah agar kita semua umat Islam bersegera meninggalkan syirik zaman modern. Bentuk-bentuk syirik modern itu ialah lukisan dan gambar yang tidak perlu, yang terdapat pada Sudahkah anda menyadari bahawa gambar-gambar tersebut adalah bentuk-bentuk syirik yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau menganggap perintah ini sebagai lelucon? Wahai saudaraku, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka penting bagi kalian untuk mencintai apa yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan membenci apa yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dengan cara menjalankan semua perintahnya serta hanya tunduk kepada keagungannya, dan meninggalkan syirik dan bentuknya sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW ajarkan melalui mimpi Muhammad Qasim. Saya akan memberitahu cara yang paling mudah untuk menghindari bentuk syirik ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman kepada Qasim melalui mimpi bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memaafkan orang yang melakukan syirik dan hanya memaafkan dosa selain syirik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah berfirman kepada Qasim melalui mimpi bahawa di dunia ini tidak pernah penuh dengan syirik seperti ini sebelumnya, seperti sekarang ini. Cara menghindarinya: jika anda melihat gambar di papan iklan, kemudian palingkan wajah anda dan katakan Subhanallah, dan yakinkan dalam hatimu bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala murni, tiada memiliki sekutu. Kedua, jika anda melihat patung atau gambar di taman, toko atau tempat lain, lalu palingkan mata anda dan jangan melihatnya, ucapkan Subhanallah. Ketiga, jika anda menonton filem-filem dengan Tuhan palsu sedang ditampilkan di dalamnya, maka berhentilah menontonnya. Keempat, jika anda memiliki gambar atau gambar di kamar anda atau di dinding kamar anda, angkat dan musnahkan. Kelima, jika anak-anak anda memiliki mainan menyerupai makhluk hidup, ketika mereka berhenti dari bermain dari mainan tersebut, maka letakkan mainan tersebut di tempat yang tidak terlihat oleh mata anda. Keenam, jika ada gambar atau patung kecil di rumah anda, buanglah dan sisihkan sesuai keperluan. Ketujuh, jika anda memiliki parfum atau peralatan kecantikan lainnya yang memiliki gambar makhluk hidup, maka tolong sembunyikan gambar itu dengan pita atau spidol, karena anda harus menggunakan produk itu sampai habis. Kedelapan, bahkan jika anda memiliki permen karet di saku anda yang memiliki gambar di atasnya, maka jangan disimpan di saku anda atau buang pembungkus yang memiliki gambar itu. Kesembilan, janganlah mengatakan atau menulis tentang siapapun bahawa dia adalah harapan kita, dan bukan mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya harapan. Kesepuluh, menyimpan gambar di ponsel atau laptop tidak menjadi masalah karena tidak ditampilkan, bahkan di komputer, asalkan membuat mereka gambar-gambar itu tersembunyi di folder. Kesebelas, jika anda memiliki gambar makhluk hidup di desktop atau foto profil anda di media sosial atau di mana saja, silakan dihapus, karena setiap kali anda melihat gambar-gambar ini ketika anda tidak perlu melihatnya, berarti anda tidak menghindari syirik. Anda dapat membuat gambar anda dan keluarga anda di ponsel atau kamera digital, tetapi tetap menyembunyikannya dan hanya membukanya saat diperlukan. Ke-12, jika anda mengunjungi rumah seorang teman
dan ada gambar di rumahnya atau di kamarnya, maka jangan memaksa mereka untuk dipindahkan atau dibuang. Karena rumah itu bukan milik Anda dan Anda tidak bertanggung jawab untuk itu. Namun, jika teman Anda ingin belajar tentang syirik dan mereka sendiri bersedia untuk menghapus gambar, maka itu tidak masalah. Demikian pula orang menyimpan bunga dan pot tanaman di taman yang memiliki gambar, atau kadang-kadang air mancur yang terbuat dari patung makhluk hidup. Jangan simpan di rumah Anda, dan jika Anda melihatnya di rumah orang lain, maka jangan melihat pada mereka. Ke-14, hindari juga filem India, baik yang dimulai dengan gambar patung atau Tuhan palsu, atau dalam filem mereka menunjukkan pemujaan berhala atau syirik dalam beberapa bentuk. Filem juga dunia, karena orang-orang menggunakan istilah berbeda untuk itu, seperti dunia filem atau chain works dan lain-lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Tuhan dunia ini, dunia filem juga, dan bahkan dunia filem ini tidak ada yang dapat boleh diperlihatkan atau dapat dinyatakan sebagai sekutu selain Allah. Kadang-kadang kita perlu mengikuti peraturan pemerintah di mana ada penggunaan gambar. Dalam situasi seperti itu, penggunaan gambar diperbolehkan, seperti ada gambar pada dolar, rupiah, paspor, kartu identitas dan lain-lain. Jika seseorang memiliki beberapa masalah kesehatan dan ada gambar di kemasan obat-obatan, maka tidak apa-apa menyimpan di saku kita. Tetapi kita tidak boleh menyimpan gambar yang tidak perlu di saku kita. Ke-17, kita perlu memastikan bahawa tidak ada gambar makhluk hidup pada pakaian yang kita kenakan, gorden, apapun yang kita gunakan di jendela, spray, handuk, permadani, karpet, bahkan sajadah. Ke-18, sangat disarankan untuk tidak menggunakan sajadah yang memiliki cetakan atau desain yang berlebihan. Mereka bahkan membuat atau terlihat seperti gambar makhluk hidup, sehingga harus menghindari sajadah semacam itu juga. Ke-19, jika Anda melihat gambar atau patung atau papan reklame secara tidak sengaja, maka palingkan pandangan Anda, kemudian katakan Subhanallah, dan bacalah doa dari Rasulullah SAW ini pagi dan petang. Allahumma inna na'udzubika min an usyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Wahai saudara-saudariku, sesungguhnya jauh 1400 tahun silam sebelum Muhammad Qasim memberitahu perkara-perkara ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW telah banyak memperingatkan perkara ini melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi kita melalaikannya, sehingga apa yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah menjamur di kalangan umat Islam. Wahai saudaraku, janganlah kalian saling berdebat mengenai Qasim, calon Imam Mahdi atau bukan, karena telah jelas beliau tidak mau dikaitkan dengan Al-Mahdi. Yang mesti kita perhatikan adalah bagaimana bentuk-bentuk syirik ini bisa terhindar dari umat Islam, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut kemurkaannya dari kita, dan itulah yang sesungguhnya menjadi fokus kita, bukan malah saling mencaci. Dan ingatlah, setiap apapun yang kita ucapkan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai saudara-saudariku, kejadian-kejadian yang telah melanda di seluruh dunia saat ini telah terjadi persis seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan kepada Qasim melalui mimpinya. Dan itu terjadi karena kita umat Islam telah menganggap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan syirik modern ini sebagai lelucon, sehingga menyepelekannya dan menganggap orang yang diutus oleh Rasulullah SAW, yakni Muhammad Qasim, sebagai ol-olokan. Ini adalah salah satu mimpi Muhammad Qasim tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang melalaikan perintahnya. Maka gunakanlah hati kalian untuk merenungkannya sebelum terlambat. Di bulan Oktober 2014, Muhammad Qasim melihat mimpi. Di mimpi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadaku, Qasim, selama umat Islam tidak percaya akan mimpi-mimpimu, aku Allah tidak akan mengubah kondisi umat Islam, dan mereka akan tetap seperti itu. Dan aku akan menekan mereka dari manapun, hanya sampai mereka menganggap mimpi-mimpimu sebagai kebenaran. Dan segala sesuatu akan terjadi seperti apa yang aku perlihatkan di dalam mimpi-mimpimu. Dan pada mimpi Qasim pada 22 September 2015, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadaku, Qasim, apakah orang-orang muslim mempercayaimu? Aku menjawab kepadanya, tidak, hanya ada